Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang program linear. Apa itu program linear? Sebelum kita mempelajari tentang program linear, saya akan mengingatkan kembali tentang bagaimana sistem pertidaksamaan linear atau cara menentukan sistem daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Di sini saya akan berikan dua contoh bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Oke, contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus Y lebih besar sama dengan 2, dan 4X plus Y lebih besar sama dengan 4. Pertama kita buat kartesiusnya dulu, sumbu X dan sumbu Y, dengan skala harus sama. Untuk X lebih besar sama dengan 0 adalah daerah sebelah kanan sumbu Y. Sebagai batas daerahnya adalah sumbu Y. Kita tahu bahwa sebelah kanan sumbu Y ini adalah daerah X lebih dari 0. Sementara sebelah kiri sumbu Y adalah nilai X kurang dari 0. Oke, kita bikin kesepakatan dulu bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Jadi, yang diarsir adalah daerah bukan penyelesaian. Saya ulangi lagi bahwa daerah bersih adalah daerah penyelesaian. Maka karena daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0 adalah sebelah kanan sumbu Y, maka yang diarsir adalah sebelah kirinya. Perhatikan bahwa daerah yang bersih yaitu daerah yang tidak diarsir. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Sebagai batasnya adalah sumbu X. Lihat bahwa di atas sumbu X itu adalah daerah Y lebih dari 0. Nilai-nilainya adalah Y lebih dari 0. Sementara di bawah sumbu X adalah nilai Y yang kurang dari 0. Maka daerahnya adalah di atas sumbu X. Sehingga yang diarsir adalah yang di bawah. Kemudian untuk X plus Y lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan garis batasnya, maka kita tentukan 2 titik dari garis X plus Y lebih besar sama dengan 0. X plus Y sama dengan 2. Maaf. Titik yang kita akan tentukan adalah titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Bagaimana cara mendapatkan titik potongnya adalah dengan menghilangkan atau menutup salah satu variabel X dan variabel Y. Misal kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X, maka yang kita tutup adalah sumbu Y-nya. Yang kita tutup adalah Y-nya, yang ada nilai Y-nya. Y ini kita tutup, maka diperoleh bahwa X sama dengan 2, sehingga titik potongnya ada di X sama dengan 2 di sini. Sementara untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X yang kita tutup. Nah, ketika kita tutup X, maka diperoleh Y sama dengan 2. Maka oke, Y-nya sama dengan 2. Oke, titik 2,0 dan 0,2 ini kita hubungkan sebuah garis. Nah, mana daerah penyelesaiannya? Untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya, kalian bisa uji salah satu titik dari daerah penyelesaian dari salah satu daerah penyelesaiannya. Misal di sini saya akan menguji coba yang paling mudah diuji coba adalah titik 0,0. Ketika 0,0 ini kita substitusikan, maka kita akan peroleh 0 tambah 0. Apakah 0 lebih dari 2? Jawabannya bukan. Maka daerah yang terdapat 0,0-nya adalah bukan daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, daerah yang tidak ada 0,0-nya berarti yang sebelah sini, atas garis ini adalah daerah penyelesaiannya. Sehingga yang diarsir adalah yang di bawah. Kemudian untuk garis 4X plus Y sama dengan 4, garisnya sama seperti yang tadi, kita tutup. Ketika Y-nya ditutup, maka diperoleh 4X sama dengan 4, X-nya adalah 1. 4 bagi 4.
Sementara untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu Y, maka 4X kita tutup, dapatlah Y sama dengan 4. Oke, Y-nya di 4, X-nya di 1. Mana daerah penyelesaiannya? Sama halnya kayak tadi, kita uji coba salah satu titiknya, yaitu 0,0 ketika disubstitusikan, 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih dari 4? Jawabannya bukan. Maka daerah penyelesaiannya adalah sebaliknya, yaitu daerah sebelah sini. Yang diarsir adalah ini. Sesuai kesepakatan tadi bahwa daerah bersih adalah daerah penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya, daerahnya ada di sebelah sini, daerah himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 1, Y lebih besar sama dengan min 1, X plus 2Y lebih kurang dari sama dengan 4. Oke, kita gambar Kartesiusnya. X lebih besar sama dengan 1. Berarti batasnya ada di X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Sebelah kanan garis X sama dengan 1, berarti sebelah kanannya itu adalah daerah yang lebih dari 2. Lebih dari 1, maaf. Lebih dari 1. Sementara sebelah kirinya itu adalah daerah yang kurang dari 1. Maka disimpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebelah kanan garis. Kemudian untuk Y sama dengan min 1. Maka garisnya ada di Y sama dengan min 1. Daerah yang memenuhi yang lebih dari sama dengan min 1 adalah daerah atas, maka yang bawah kita akhir. Kemudian yang ini, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Maka kita tutup untuk mendapatkan garisnya, yaitu kita tentukan 2 titik potong, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X, maka posisi di 2Y ini kita tutup, maka dapatlah X sama dengan 4. Jadi 4. Sementara untuk mendapatkan nilai Y-nya, X-nya yang ditutup, maka dapatlah 2Y sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 bagi 2, yaitu 2. Mana daerah penyelesaiannya? Oke, ini dibagi menjadi 2 daerah, daerah bawah dan daerah atas. Maka kita uji coba salah satunya. Di sini adalah titik 0,0. Apakah 0,0 kurang dari 4? 0 kurang dari 4, jawabannya iya. Maka daerah bawah garis sebelah sini itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang atas bukan, maka diarsir. Kita lihat daerah yang bersih adalah daerah segitiga ini. Maka daerah segitiga ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Inilah pengetahuan awal yang harus kalian kuasai sebelum memahami tentang program linier. Ya, tujuan dari kalian mempelajari program linier adalah kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dengan tepat. Apa itu program linier? Program linier itu adalah sebagai cara untuk menyelesaikan suatu persoalan, yaitu penyelesaian optimum, baik maksimum maupun minimum, dengan menggunakan metode matematik yang dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier. Bagaimana permasalahan program linier itu? Kita lihat contoh di sini. Ini adalah tentang lahan parkir. Kalian dapat merumuskan atau merancang sebuah lahan parkir agar mendapatkan pendapatan maksimum. Contoh yang berikutnya, roti. Kalian juga dapat merancang berapa banyak jenis roti yang akan kalian buat agar mendapatkan keuntungan atau pendapatan maksimum. Begitu juga tentang perumahan. Kalian juga bisa merancang jenis rumah yang akan dibuat dengan lahan perumahan yang tersedia. Kalian akan mendapatkan mengetahui bagaimana mendapatkan pendapatan maksimum atau keuntungan maksimum. Ya, untuk lebih realnya kita berikan contoh di sini. Ica adalah seorang ibu rumah tangga yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ia pandai dan berbakat dalam usaha membuat roti. Ia ingin mengajari ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya untuk membuat usaha roti.
Awalnya, Ica berkeinginan untuk membuat dua jenis roti, yaitu roti jenis A dan roti jenis B. Satu roti jenis A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram, sedangkan satu roti jenis B memerlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Tepung yang tersedia 3 kg dan mentega yang tersedia adalah 1,2 kg. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka dari setiap penjualan hasil produksi roti tersebut, Ica berencana untuk mengambil keuntungan sebesar Rp3.000 untuk jenis roti A dan Rp2.000 untuk jenis roti B. Berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai, Ica akan merencanakan banyaknya roti jenis A dan roti jenis B. Bagaimana cara merumuskan permasalahan ini dan bagaimana cara mengoptimumkan keuntungan? Oke, bagaimana cara mengoptimumkan keuntungan? Oke, penyelesaiannya adalah bagaimana cara merumuskan permasalahan tersebut. Oke, permasalahan di atas dapat diilustrasikan pada tabel berikut. Hal ini untuk mempermudah kalian membuat model matematikanya. Jadi tabel ini hanya untuk mempermudah kalian membuat model matematikanya. Oke, ini kita screen permasalahannya, yaitu satu roti jenis A memerlukan 200 gram dan mentega 25 gram. Oke, ini jenis roti A memerlukan 200 gram dan 25 gram. Kemudian roti jenis B memerlukan 100 dan 50 gram. Oke, kita substitusikan. Tepung yang tersedia, oke, banyaknya tepung ini yang tersedia. Jadi persediaan tepung itu adalah 3 kilo. Kita ubah dulu ke dalam gram agar satuannya sama. Maka menjadi 3000 gram. Dan menteganya adalah 1,2 kg. Jadi 1200. Lantas bagaimana keuntungan yang ingin diperoleh? Keuntungan yang diperoleh dari A itu Ica mengambil untung 3000 dan B adalah 2000. Dari tabel ini dapatlah kita buat model matematikanya terlebih dahulu dengan memisalkan variabel X dan variabel Y-nya. Mana yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah apa yang ingin kita ketahui, yaitu banyaknya jenis roti. Maka banyaknya jenis roti A dan roti B yang akan kita misalkan. Banyaknya roti jenis A kita misalkan dengan X buah, banyaknya roti jenis B kita misalkan dengan Y buah. Di mana X, Y adalah bilangan cacah. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Mengapa nilai X dan Y lebih besar sama dengan 0? Karena tidak mungkin banyak roti adalah bernilai negatif. Oke, tidak ada banyak roti jenis A adalah -1. Itu tidak ada, maka X, Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian model matematika yang bisa kita peroleh dari sini adalah 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 3000. Oke. Lihat, ini kita peroleh dari informasi tepung, 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 3000, atau kalau kita sederhanakan, kita bagi 100 semua, menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Ini informasi dari tepung. Mengapa kurang dari? Karena tepung hanya tersedia 3 kg atau 3000 gram. Tidak boleh lebih dari 3000 gram untuk membuat roti jenis A dan roti jenis B. Maka tandanya adalah kurang dari. Kemudian untuk mentega, 25 X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 1200, atau kita sederhanakan, kita bagi 25 semua menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Keempat pertidaksamaan ini, 1, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X plus Y kurang dari sama dengan 30, X plus 2Y kurang dari sama dengan 48, merupakan kendala bagi suatu persoalan untuk memaksimumkan fungsi tujuan. Apa fungsi tujuannya tadi? Adalah memperoleh keuntungan yang maksimum. Apa fungsi tujuannya? Oke, kita bikin modelnya adalah F dalam kurung X, Y sama dengan 3000X ditambah 2000.
Oke, kita simpulkan dari uraian tersebut. Oke, ini adalah fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalam permasalahan program linier, kita akan menemukan dua bagian, yaitu model matematika yang menyangkut fungsi tujuan, yaitu yang ini, dan model matematika yang menyangkut kendala dari masalah program linier tersebut yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, karena tujuan tadi adalah keuntungan yang maksimum. Di sini cara mengoptimumkan permasalahan tersebut bisa diketahui dengan dua cara, yaitu uji titik sudut dan garis selidik. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan maksimum dari permasalahan tadi dengan cara uji titik sudut. Oke, caranya adalah langkah pertama, daerah kendala yang tadi, yaitu pertidaksamaannya, kita buat ke dalam Kartesius. Kita gambar. Oke, yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 30. Caranya sama untuk menggambarnya tadi, yaitu cari titik potong dengan sumbu x dengan menutup y-nya, yaitu berarti dapat x-nya adalah 15, dapat diperoleh dari 30 bagi 2, dan y-nya adalah 30 dengan memotong sumbu x-nya. Dengan menutup nilai x-nya di sini. Dapatlah y-nya sama dengan 30. Mana daerahnya yang kurang dari 30 adalah daerah yang bawah garis yang atas kita tutup. Ya, kemudian yang berikutnya x plus 2y kurang dari sama dengan 48. Oke, ini sama. Untuk x-nya adalah 48, y-nya adalah 48 bagi 2, 24. Oke, kita kira-kira di sini 48 dan di sini 24. Oke, 24. Daerahnya adalah yang bawah, yang atas ditutup. X lebih besar sama dengan 0, daerahnya adalah kanan garis sumbu Y. Oke, yang kiri ditutup. Y lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya adalah yang atas sumbu X. Ditutup. Dan inilah daerah bersihnya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian setelah kita mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya, oke, maka kita tentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Ini titik pojok yang pertama 0,0, titik pojok yang kedua di sini 15,0, yang ketiga di sini yaitu ini adalah tadi 24, 0,24. Yang terakhir adalah di sini. Berapa titik potong yang di sini? Ini kita bisa tentukan dengan cara mencari eliminasi ataupun substitusi. Titik potong yang di sini ini adalah titik potong dua garis, dapat diketahui dengan cara eliminasi ataupun substitusi. Oke, kita eliminasi. Oke, kita hilangkan x-nya, kita kali 1, kita kali 2, 2x, dapatlah min 3y sama dengan min 66, 30 dikurang 96. Maka min 66 bagi min 3 adalah 22. Maka dapatlah y-nya sama dengan 22. Untuk y sama dengan 22, berapa x-nya? Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambil yang ini. 2x plus y sama dengan 30. Maka diperolehnya. Oke. Dapatlah x sama dengan 4. Titik potong di sini adalah 4,22. Setelah kita dapat 4 titik pojok ini, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kita jelasin ini 3000x ditambah 2000y. Oke, ketika 0,0 dapatnya 0, 15,0 maka 3000 kali 15. Kita diganti 15, y-nya diganti 0, dapatlah 45.000. Yang 0,24, 3000 kali 0 dapatnya 0. Kemudian 2000 kali 24 dapatnya 48. Sementara yang C 3000 kali 4, X-nya diganti 4, Y-nya diganti 22,
56. Kita lihat di sini, nilai maksimum yang kita peroleh adalah 56.000. Maka kesimpulannya adalah kita akan agar memperoleh nilai maksimum yaitu sebesar 56.000, kita harus membuat roti jenis A sebanyak 4 dan roti jenis B sebanyak 22. Nah, dari contoh tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah program linier dua variabel, langkah pertamanya adalah bikin dulu model matematikanya atau buat dulu model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier tersebut. Setelah membuat model matematikanya, kalian buat grafik fungsi pertidasamaan linier. Kemudian menentukan daerah penyelesaiannya. Ketika kalian akan menyelesaikannya dengan menggunakan uji titik pojok, maka kalian tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Setelah diperoleh titik pojoknya, maka terakhir menentukan nilai optimum dengan cara mensubstitusikan titik-titik pojoknya tersebut. Inilah langkah-langkah dalam menyelesaikan program linier. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe.